Jadi lebih bahaya kita hidup ini nggak berani ngambil resiko karena kita berada di zona nyaman terus, gitu ya. Nah, itu lebih berbahaya. Yang keempat, keluar dari zona nyaman, ya setelah kalian tadi berani ngambil tantangan, berani ngambil risiko, usahakan setiap hari ada progres, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Awir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum vitae saya, atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini kita sudah masuk kepada TOT NLP yang ke-35. Dalam TOT Neuro-Linguistic Programming yang ke-35 ini kita ambil sebuah topik 5 kiat keluar dari comfort zone. Ya, 5 kiat keluar dari zona nyaman atau comfort zone. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, ya tolong like dan subscribe dulu supaya nanti kalau ada topik-topik berikutnya yang lebih menarik, kalian akan dapatkan pemberitahuan dari saya. Oke, terima kasih guys. Kalian sudah like dan subscribe. Alistair White dalam bukunya From Comfort Zone to Performance Management, ya, ini mengatakan, ya saya bacakan terjemahnya saja. Dari zona nyaman dapat digambarkan sebagai fungsi yang secara umum nyaman tanpa usaha yang maksimal, jadi tanpa berbuat apa-apa, ya, tanpa usaha yang keras, tanpa tantangan, itu ya, itu namanya orang yang berada di comfort zone. Nah guys, oleh karena itu orang-orang yang di zona nyaman ini akan cenderung melakukan hal-hal yang normal-normal saja, gitu ya, santai saja, nggak ada yang dikhawatirkan, nggak ada yang ditakuti, nggak ada risiko dan sebagainya. Tapi kalau kalian ya hidup di dalam zona ini, ya, ini tidak ada yang bisa kalian raih dalam hidup ini. Ya, maka supaya kalian bisa keluar dari comfort zone, ya maka lakukan 5 hal berikut ini, ya, 5 hal. Yang pertama, sukailah tantangan, ya. Jadi menyukai tantangan. Jadi tanamkan mindset bahwa kesulitan dan tantangan hidup itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan, ditakuti, ya. Hadapi saja, ya. Hadapi tapi dengan slow, ya. Kemudian cari hikmahnya dari kesulitan itu. Ya, nanti kalian akan merasakannya, akan menemukan sebuah miracle, gitu ya. Yang pertama adalah akan merasa menjadi pribadi yang baru, ya, yang punya yang beda lah, gitu ya, yang punya esteem, ya, rasa diri yang tinggi, ya, rasa diri seperti orang-orang sukses itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada perasaan, semakin menantang justru semakin bangga. Jadi kalau diberi tantangan yang semakin berat itu malah rasanya bangga, ya, bisa diberi tantangan. Kemudian yang ketiga adalah masalah yang tadinya kelihatan sulit tadi, ya, karena kita sudah mindsetnya mengatakan wah ini sulit, gitu ya. Begitu kita berani, ya, menghadapi kesulitan itu, ya, maka tadinya yang kelihatan sulit jadi oh ternyata mudah saja kok, ya, ternyata bisa kita kerjakan. Nah ini ya, ada 3 hal yang bisa jadi hikmahnya. Kemudian yang kedua, ya, ini kalau kalian ingin keluar dari zona nyaman atau comfort zone, yang kedua adalah belajarlah hal yang baru, ya. Kalian mau belajar hal-hal yang baru, ya, karena ini sebagai konsekuensi
kita mempunyai tantangan, tentunya kita harus mempelajari ya sesuatu yang baru itu, yang menantang itu apa harus kita pelajari ya. Nah, caranya juga sangat mudah. Jadi caranya begini, kalau kita mulai sesuatu yang baru, suatu tantangan baru itu mulailah dari hal-hal yang sederhana gitu ya, sederhana. Karena itu ilmu baru, maka banyak hal yang awalnya memang kelihatan agak sulit gitu ya. Tapi coba pahami dengan menguras pikiran, dengan menggunakan logika. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hal-hal yang baru itu coba kalian analogikan dengan bidang yang selama ini sudah kalian kuasai. Ya, jadi setiap pekerjaan itu sebenarnya hampir sama lah gitu ya. Nah, itu coba dianalogikan. Ya, pemecahannya analogikan dengan biasa kalian memecahkan masalah. Oke ya. Kemudian yang ketiga, divisualisasikan, ya, digambarkan dalam bentuk realitasnya kayak apa gitu ya. Jadi disimulasikan ya. Dalam realitas seperti apa. Yang ketiga, yang keempat, kalau toh kalian masih mengalami kesulitan untuk memecahkan masalah itu, cari mentor. Ya, cari mentor yang lebih ahli dari kalian tentu saja ya. Coba bagaimana mentor itu menyelesaikan tantangan itu. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah berani ngambil risiko. Dari kiat yang ketiga, dari kalau kalian ingin keluar dari zona nyaman itu, kalian mulai sekarang berani hadapi risiko. Ya, berani hadapi risiko. Ini ada cerita dari Singapura. Ya. Orang bernama Adamko. Adamko itu usianya baru sekitar 40 gitu. Tapi sudah masuk 25 orang terkaya di Asia. Nah, beliau mengatakan, risiko terbesar Anda justru ketika Anda tidak mengambil risiko. Ya lagi ya, risiko terbesar Anda justru ketika Anda tidak mengambil risiko. Itu kata beliau. Jadi lebih bahaya kita hidup ini nggak berani ngambil risiko karena kita berada di zona nyaman terus, gitu ya. Nah itu lebih berbahaya. Ya, padahal sebenarnya hidup ini memang faktanya penuh dengan risiko. Nah, kalau kalian ingin menyimak gitu ya, secara lebih lengkap bagaimana menghadapi risiko itu ya, bagaimana memanajemen sebuah risiko itu, ya nanti ada caranya. Nanti silahkan buka di channel YouTube saya juga, di Mindset Entrepreneur 12 Amir ya. Sekali lagi, silahkan cari di channel YouTube saya, ya, Mindset Entrepreneur 12 Amir. Di situ kita akan belajar ketika kalian dihadapkan pada sebuah risiko. Ya, itu ada manajemennya. Ya, mudah sekali. Oke, kemudian yang keempat, ya, yang keempat ini juga mudah. Kalau kalian ingin keluar dari zona nyaman, ya, setelah kalian tadi berani ngambil tantangan, berani ngambil risiko, usahakan setiap hari ada progres, ya, ada kemajuan, ada progres. Nah, walaupun kemajuan itu tidak harus besar, bukan lompatan yang apa namanya kuda gitu, bukan lompatan kijang, tapi cukup lompatan katak pun nggak apa-apa. Nah ini orang Jepang itu ada prinsip namanya kaizen. Ya, kei itu adalah perubahan, sen itu kebaikan, artinya berubah ke arah yang baik gitu ya. Ini menurut Forbes gitu ya. Itu kaizen adalah sebuah praktek untuk memperbaiki diri atau memperbaiki proses juga bisa dengan tindakan kecil secara bertahap, ya, yang kemudian akan menjadi kebiasaan, jadi habit, ya. Jadi walaupun tindakan kecil tapi terus dilakukan secara kontinu, gitu, jadi habit, gitu. Itu adalah kaizen dan akhirnya menjadi sebuah kesuksesan. Jadi kalau dalam hidup ini diibaratkan kalian naiki sebuah tangga, gitu ya. Tangga itu tiap hari kalian naik walaupun hanya 1 cm terapnya. Nggak apa-apa. Yang penting tiap hari naik terus. Walaupun 1 cm tapi terus ribuan kali, akhirnya ribuan sentimeter. Ya. Nah, itu namanya kaizen. Jadi terus mulai sekarang amatilah tindakan kalian gitu ya. Kemudian apa yang kalian lakukan itu ada progres tiap hari. Ya. Ada tambah baik, tambah sempurna. Dan
seterusnya, itu yang disebut sebagai passion. Dan yang terakhir, jika kalian ingin keluar dari zona nyaman, kiat yang kelima adalah milikilah passion of life. Sekali lagi, milikilah, punyailah passion of life. Apa passion of life itu? Ini juga sudah saya siapkan videonya lengkap gitu ya. Nanti buka di Mindset Entrepreneur 5 Amir. Di sana bukan hanya kalian memahami bagaimana prakteknya passion of life itu, tapi juga sudah saya berikan skor. Nanti skornya kalian bisa ukur sendiri. Kalian termasuk berapa skor passion of life-nya. Baik, sampai ketemu lagi pada TUTNLP yang berikutnya. Selamat mempraktekkan, semoga sukses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.